Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Study with me. Nah, kali ini saya akan menampilkan sebuah video presentasi, dan ini merupakan tugas ekonomi manajerial saya dengan judul materi estimasi atau perkiraan permintaan. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya kali ini dengan judul estimasi atau perkiraan permintaan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta nih. Nama saya Vila Putri Ramadhani, saya merupakan mahasiswa semester 4, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, Universitas Baitur Rahmah Padang. Nah, ini merupakan tugas ekonomi manajerial saya dengan dosen pengampu Bu Rina Febriani, SE MSI. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui tujuan pembelajaran estimasi atau perkiraan permintaan ini. Nah, yang pertama mengetahui pengertian perkiraan permintaan. Apa sih pengertian perkiraan permintaan ini? Yang kedua, mengetahui metode-metode untuk melakukan perkiraan permintaan. Jadi, dalam estimasi atau perkiraan permintaan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Nanti akan kita bahas secara detailnya. Nah, yang ketiga yaitu bisa memilih dan menerapkan metode perkiraan permintaan yang tepat dalam masalah pembuatan keputusan manajerial. Nah, berarti pembelajaran estimasi atau perkiraan permintaan ini akan ada keterkaitan atau hubungannya dengan pengambilan keputusan dalam manajerial nih. Selanjutnya, pengertian dari estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di masa datang yang akan dihadapi dalam pengambilan keputusan. Nah, karena estimasi perkiraan permintaan ini akan berkaitan dengan pengambilan keputusannya perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya estimasi permintaan ini kita dapat menentukan nih bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan, apa saja sih faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut bisa berupa harga atau iklan dan hal lain sebagainya. Nah, pendekatan estimasi permintaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, pendekatan riset pasar, dan yang kedua, pendekatan analisis regresi. Ini akan dibahas di slide selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya pendekatan estimasi permintaan. Kan tadi ada dua. Nah, yang pertama pendekatan riset pasar. Ada 3 cara lagi yang dapat dilakukan untuk melakukan riset pasar nih. Yang pertama, survei konsumen atau consumer survey. Ini merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini berarti kita harus mengambil sejumlah atau beberapa konsumen dari pasar tersebut untuk kita lakukan survei, atau kita akan memberikan suatu wawancara langsung atau suatu kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kita berikan kepada konsumen tersebut, lalu konsumen tersebut akan bereaksi mengenai perubahan-perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, survei konsumen ini terdapat kelemahannya. Kelemahannya yaitu bisa saja si konsumen ini berbohong dalam pengisian atau wawancara langsungnya, atau dalam pengisian kuesionernya mereka bisa saja berbohong. Jadi ini tidak akurat. Nah, untuk mengatasi kelemahan, dilakukanlah observasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Nah, yang kedua, eksperimen pasar atau market experiments. Ini merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan pada faktor-faktor yang akan dibeli apabila diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar sesungguhnya. Nah, ini berarti kita harus melakukan eksperimen di pasar yang asli, di pasar sesungguhnya. Dengan cara kita dapat mengambil beberapa pasar dengan sosioekonominya yang mirip.
Dan kita dapat melakukan eksperimen, di mana eksperimen ini dilakukan di beberapa toko. Kita dapat mengubah faktor-faktor tertentu dari produk-produk yang ada di toko tersebut. Contohnya, faktor harga. Kita dapat mengubah beberapa harga produk, kita dapat mengubah packaging atau bungkus produk, kita dapat mengubah tipe promosi dari produk-produk yang ada di toko tersebut. Nah, dengan hal-hal tersebut, maka kita dapat merekam bagaimana sih reaksi atau respon pembeli di beberapa pasar tersebut. Nah, tentunya ini merupakan eksperimen dalam jumlah yang atau skala yang lebih besar dibandingkan dengan survei konsumen yang sebelumnya. Karena dengan eksperimen pasar ini, kita dapat mengambil konsumen dalam jumlah yang besar, dan konsumen-konsumen tersebut tidak mengetahui bahwa mereka sedang dieksperimen atau diuji nih. Nah, tentunya ini merupakan metode yang lebih akurat dibandingkan dengan survei konsumen yang sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada klinik konsumen atau consumer clinics. Ini merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini berarti kita tidak ke pasar sesungguhnya, tetapi kita membuat sebuah eksperimen di laboratorium atau sebuah toko simulasi. Dan kita memberikan uang beberapa ke sejumlah partisipan, di mana partisipan ini dapat diambil dari orang-orang yang sosioekonominya mirip dengan pasar yang kita targetkan. Nah, selain riset pasar, yang kedua ada pendekatan analisis regresi. Analisis regresi ini dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif dan mampu memberikan informasi yang lebih lengkap serta lebih murah jika dibandingkan dengan riset pasar. Karena tentunya riset pasar yang sebelumnya kita harus mengeluarkan beberapa pengeluaran anggaran atau budget untuk melakukan riset-riset tersebut. Sedangkan analisis regresi kita hanya memerlukan perhitungan atau metode ini adalah metode statistik untuk mencari besarnya pengaruh variabel-variabel tertentu di dalamnya. Nah, variabel-variabel ini bisa terdapat variabel bebas, variabel terikat, atau juga disebut dengan variabel dependen dan variabel independen. Nah, berikutnya tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama, menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Qx sama dengan F X1, X2, X3, sampai XI. Qx sama dengan F, Px, Ix, Sx, dan lain sebagainya. Nah, di sini Qx dan Fx merupakan variabel. Nah, di mana Qx ini merupakan variabel atau faktor dependen, sedangkan Fx merupakan variabel atau faktor independen, di mana faktor atau variabel dependen adalah variabel yang tergantung pada faktor-faktor lain seperti jumlah barang yang diminta. Nah, di sisi lain, variabel independen adalah penyebab hasil dan tidak terpengaruh oleh faktor lain, contohnya yaitu tingkat harga. Nah, yang kedua itu mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data apakah berupa data cross-section atau time series. Nah, cross-section ini adalah data yang digunakan pada periode waktu tertentu, seperti iklan dibuat di bulan Januari, dan berarti dilihat hanya di bulan Januari saja, sedangkan data time series itu dapat data yang digunakan pada beberapa periode waktu tertentu, seperti pada periode waktu 2020 sampai 2023, 2023 sampai 2024, nah seperti itu. Baiklah, selanjutnya yang ketiga menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua macam, persamaan linear dan persamaan tidak linear. Nah, yang keempat, melakukan perhitungan persamaan regresi, dan yang terakhir menguji hasil regresi tersebut. Nah, pengujian dilakukan dalam 4 hal, yaitu yang pertama uji tanda, uji signifikansi, uji determinasi, dan uji penyimpangan regresi. Yang pertama, mengenai uji tanda. Uji ini menyangkut tanda positif dan negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Yang kedua yaitu uji signifikansi.
Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Uji ini digunakan yaitu uji T dan uji F. Selanjutnya uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Bila uji T untuk persamaan menunjukkan hasil signifikan untuk semua parameter, berarti masing-masing akan berpengaruh secara signifikan terhadap Qx atau terhadap permintaan. Nah, untuk mengetahui apakah uji T signifikan atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, selanjutnya uji F atau analisis variance. Digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji determinasi. Uji determinasi R kuadrat atau R square dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx atau permintaan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Seperti yang tadi saya jelaskan, variabel-variabel independen ini seperti perubahan harga, promosi, ataupun hal lainnya yang ada di dalam persamaan regresi. Jika R square 80%, ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebesar 80% terjadi variasi pada permintaan atau pada Qx. Nah, yang keempat, uji penyimpangan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolonialitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data terdistribusi normal. Selanjutnya, mengenai perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Nah, ini terdapat contoh kasusnya, yaitu seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan terkait dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, makin banyak pula kuantitas yang diminta. Manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai dengan data yang didapatkan. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model permintaan. Dalam kasus model, terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen atau Y, dan iklan sebagai variabel independen atau X. Modal dapat dijadikan yaitu Y sama dengan Fx. Yang kedua, mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk atau Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil selama 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020. Nah, ini berarti kuantitas yang diminta ini berupa Y, sedangkan data iklan ini merupakan X. Nah, ini merupakan data yang dikumpulkan, disajikan dalam tabel tersebut, di mana tahun atau T ada 10 tahun kan, karena tadi iklannya selama 10 tahun, dari tahun pertama sampai 10, nah dengan jumlah 10. Lalu iklan, seperti yang saya bilang tadi, iklan adalah X, dilambangkannya, itu dari tahun 1, 10, lalu hingga tahun akhir itu ada 15. Nah, jumlah dari tahun 1 sampai tahun 10 itu iklannya yaitu 120 iklan. Nah, sedangkan rata-ratanya itu 12, di mana didapatkan angka 12 ini, yaitu dari 120 dibagi 10. Nah, penjualan ini merupakan
Y. Ini dilambangkan dengan Y. YT pada tahun pertama yaitu 44. Dan dapat dilihat dari slide, kita lihat sampai tahun terakhir yaitu 60. Nah, jumlah dari tahun pertama sampai tahun terakhir ini penjualannya yaitu 500. Sedangkan Y rata-rata atau penjualan rata-ratanya itu 50, di mana didapatkan angka 50 ini yaitu dari 500 dibagi 10. Nah, kita sesuaikan dengan rumus-rumus yang ada pada tabel. Yang pertama yaitu XT dikurang X rata-rata. Dimana berarti XT ini untuk tahun pertama, X untuk tahun pertama dikurang dengan X rata-rata. Berarti 10 dikurang dengan 12 menjadi min 2. Karena 10 lebih kecil ya dari 12, maka ini min. Nah, begitu seterusnya hingga tahun terakhir, yaitu tahun terakhir 15 dikurang 12. Jadi, dapatnya yaitu 3. Nah, jumlah dari XT kurang X rata-rata ini dari tahun pertama sampai tahun terakhir yaitu 0. Nah, yang berikutnya yaitu YT dikurang Y rata-rata. Nah, kita dapat melakukannya seperti XT dikurang X rata-rata tadi, tapi dengan penjualan tentunya ya. YT dikurang Y rata-rata. Yang pertama yaitu 44, berarti 44 dikurang dengan 50. Berarti itu hasilnya itu negatif 6, karena 44 lebih kecil daripada 50, sehingga hasilnya minus. Begitulah sampai tahun akhirnya, yaitu tahun ke-10, itu 60 dikurang 50, berarti itu dapatnya yaitu 10. Nah, jumlahnya juga 0 nih, dari tahun 1 sampai tahun 10. Jumlah YT kurang Y rata-ratanya yaitu 0. Nah, selanjutnya ini ada rumusnya XT kurang X rata-rata dikali YT kurang Y rata-rata. Nah, kita tinggal mengalikan min 2 dikali min 6. Karena minus bertemu minus, maka hasilnya positif. Jadi, positif 12. Sampai pada tahun terakhir 3 dikali 10, yaitu 30. Nah, maaf banget ya teman-teman, maaf banget ya semuanya. Maaf banget Bu Rina, ini karena ketutupan layar di layar saya, slide-nya jadi ketutupan nih. Maka berikutnya itu rumusnya XT dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, ini berarti dikuadratkan dari yang dari rumus XT kurang X rata-rata tadi, yang ini. Ini dikuadratkan negatif 2 kuadrat menjadi 4. Lalu negatif 3 kuadrat menjadi 9. Sampai pada akhir, yaitu tahun ke-10 itu 3 ya. Berarti 3 kuadrat, berarti itu adalah 9. Jadi kita jumlahkan semuanya. Ini hasilnya di bawahnya 30 ya semuanya. Hasil dari XT dikurang X rata-rata kuadrat itu adalah 30. Nomor 3, menentukan bentuk persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram pencarnya yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan. Apakah linear atau tidak linear. Nah, ini bentuk persamaannya dapat dikatakan YT topi sama dengan A topi ditambah BX. Nah, nomor 4, menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan ini diperoleh A sama dengan 7,60 dan B-nya sama dengan 3,53. Sehingga persamaan regresinya yaitu menjadi Y topi sama dengan 7,60 ditambah 3,53X. Di mana didapatkan hasil persamaan ini? Tentunya kita harus mencari B-nya terlebih dahulu. B ini dari 106 dibagi 30. Nah, angka-angka ini diambil dari tabel yang kita sajikan sebelumnya. Yaitu dari XT dikurang X rata-rata dikali YT kurang Y rata-rata dibagi dengan XT kurang X rata-rata kuadrat tadi. Sehingga hasilnya yaitu 3,53. 3 dibulatkan menjadi
3,53. Nah, selanjutnya kita dapat mencari A topinya. A topi sama dengan Y dikurang B X rata-rata. Y-nya tadi 50 dari penjualan yang ada di slide tadi, yaitu jumlahnya Y rata-ratanya ya, maksudnya. Y rata-ratanya itu 50 dikurang B, B-nya tadi 3,53 yang sudah dibulatkan tadi, atau kita boleh menuliskan 3,533 dikali dengan X rata-rata. X rata-ratanya tadi dari iklan, yaitu 12. Nah, sehingga hasilnya didapatkan 7,60. Apa makna nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53? A sama dengan 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai 7.600.000 bila tidak ada iklan yang ditayangkan atau bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B 3,53 berarti setiap penambahan 1 kali tayangan iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas yang diminta sebesar 3.530.000. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui bagaimana sih jika di tahun 1, tahun 5, dan tahun 10, atau jika X-nya 1, X-nya 5, dan X-nya 10. Karena tadi kan rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Nah, Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 1 dimasukkan. Tinggal dimasukkan tadi X-nya kan sama dengan 1. Nah, hasilnya itu 11,13. Nah, X-nya 5, berarti tinggal masukkan 7,60 ditambah 3,53 dikali 5 sama dengan 25,25. Dengan X-nya 10, dimasukkan lagi 7,60 ditambah 3,53 dikali dengan 10, maka hasilnya 60,90 dan seterusnya. Selanjutnya hasil regresi. Yang kelima, menguji hasil regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. A pertama adalah uji tanda koefisien regresi B di mana B bertanda positif. Yang B, uji kedua adalah uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Yang C, uji kecocokan model atau R kuadrat untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variabel bebas X. Baiklah, selanjutnya ini ada disajikan tabel, yaitu tabel tahun, tabel YT dikurang Y rata-rata, YT dikurang Y rata-rata dikuadratkan, YT topi. Nah, YT topi ini didapatkan dari rumus sebelumnya, yaitu YT topi sama dengan 7,60 ditambah 3,53 kali X. Nah, X-nya ini yaitu berupa tahun. Tahun 1, tahun 2, nah nanti dikalikan tinggal dimasukin aja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dan ada juga ini rumus YT topi dikurang Y rata-rata, YT topi dikurang Y rata-rata dikuadratkan 2, dikuadratkan, maaf sebelumnya YT topi dikurang Y rata-rata kuadrat. Nah, yang terakhir yaitu ada YT dikurang Y topi dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita cari R square-nya atau R kuadratnya, yaitu sama dengan 373,84 per 440, di mana 373,84 ini didapatkan dari rumus di tabel sebelumnya, yaitu YT topi dikurang Y rata-rata kuadrat. Nah, dibagi 440. 440 ini dari tabel sebelumnya, yaitu rumus YT dikurang Y rata-rata pangkat 2. Nah, hasilnya itu 0,85. Nah, karena berupa persen, maka 0,85 dikali 100% menjadi 85%. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan.
Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Lalu yang D ada koefisien korelasi atau R. Besarnya R akan ditentukan dengan tanda R besar dari 0, hubungan positif berarti. Dan R kecil dari 0 itu berarti hubungannya negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat, yaitu R sama dengan akar dari R kuadrat sama dengan akar dari 0,85 sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat karena hasilnya yaitu R besar dari 0. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.